Halo teman-teman semua, dalam sesi ini kita akan belajar tentang analisis korelasi menggunakan software Gretel. Korelasi adalah salah satu teknik statistik yang bisa digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Yuk kita mulai. Apa itu korelasi? Korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan linier antara dua variabel. Nilai korelasi atau biasanya disimbolkan dengan huruf R itu berkisar antara -1 hingga +1. Jika kita memiliki nilai korelasi atau R sama dengan +1, maka itu menunjukkan hubungan positif yang sempurna. Jika kita mendapatkan nilai R sama dengan -1, maka itu berarti bahwa hubungannya sempurna tetapi memiliki arah yang berbeda atau kebalikan. Jika salah satu mengalami kenaikan, maka variabel lain pasti akan mengalami penurunan. Itulah interpretasi dari R yang bernilai negatif. Tetapi jika kita memiliki R yang sama dengan 0, maka bisa dikatakan bahwa antara dua variabel itu tidak ada hubungan yang linier. Tetapi apakah mungkin kita mendapatkan nilai R1? Tetapi apakah mungkin kita mendapatkan nilai R sama dengan 1? Sepertinya untuk kasus-kasus real di lapangan kita tidak akan pernah menemukan bahwa suatu nilai korelasi itu sama dengan 1. Lalu bagaimana interpretasinya? Ketika kita memiliki nilai R mendekati 1, itu hubungannya kuat, tetapi ketika nilainya mendekati 0, maka hubungannya lemah atau tidak ada hubungan. Di beberapa referensi dikatakan bahwa jika R yang kita miliki itu lebih dari 0,5, maka bisa dikatakan kuat, tetapi jika di bawah 0,5 itu bisa dikatakan korelasi antara kedua variabel itu tidak terlalu kuat atau bisa dikatakan lemah. Langsung saja teman-teman, bagaimana kita bisa melakukan analisis korelasi menggunakan Gretel. Kita masih menggunakan file latihan yang kita gunakan untuk bab-bab sebelumnya. Kita langsung bisa masuk ke menu view. Kemudian di sini ada menu untuk correlation matrix. Kita klik. Setelah muncul kotak dialog seperti ini, kita tentunya tergantung kita ingin melihat hubungan variabel yang mana. Misal, pada contoh kali ini saya ingin melihat apakah variabel pendapatan itu berkorelasi tidak dengan jumlah anggota rumah tangga laki-laki yang dimiliki oleh suatu rumah tangga. Berarti kita masukkan pendapatan, kemudian kita masukkan jumlah ART laki-laki, kemudian kita klik OK. Ini adalah hasil yang diperoleh teman-teman semua, bahwa ternyata korelasi antara pendapatan dan juga jumlah anggota rumah tangga laki-laki itu sebesar 0,605. Bisa dikatakan bahwa di sini korelasinya cukup kuat karena nilainya lebih dari 0,5, dan ini juga bisa dikonfirm atau dipertegas dengan adanya p-value. Kalau kita lihat di sini, p-value yang dihasilkan dari korelasi ini sebesar 0,01, yang mana nilainya ini lebih kecil dibandingkan dengan alfa, yaitu 0,05. Atau dengan kata lain, korelasi antara pendapatan dan juga jumlah ART itu cukup signifikan kalau kita lihat dari sisi nilai p-value. Kalau kita lihat dari nilainya sendiri sebesar 0,605, ini menunjukkan ada korelasi yang cukup kuat antara pendapatan dan juga jumlah ART laki-laki. Misal kita ingin melihat apakah ada juga korelasi antara pendapatan dan juga jumlah ART perempuan, bisa seperti itu ya. Kita klik lagi, kita pilih view, kemudian
correlation metric, kita pilih, kita masukkan pendapatan dan kita masukkan jumlah ART perempuan. Kita klik OK. Ya. Kalau kita lihat nilai korelasinya antara pendapatan dan juga jumlah ART perempuan itu sebesar 0,03 ya. Jadi ini di bawah 0,5. Jadi kalau kita bisa simpulkan dari nilai ini sangat rendah sekali nilai korelasinya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa korelasi antara pendapatan dan juga jumlah anggota rumah tangga perempuan itu sangat lemah ya, atau bisa dikatakan tidak ada hubungan antara pendapatan dan juga jumlah ART perempuan. Hal ini dipertegas dari nilai p-value yang dihasilkan, yaitu sebesar 0,89, dan tentunya ini jauh lebih besar kalau kita bandingkan dengan nilai alfa, yaitu sebesar 0,05, sehingga korelasi antara pendapatan dan juga jumlah ART perempuan itu tidak signifikan. Jadi nilai korelasi itu bisa kita lihat dari nilainya sendiri, dan juga bisa kita pertegas atau bisa kita cek juga nilai dari p-value-nya untuk mendukung apakah korelasi yang terjadi antara dua variabel itu signifikan atau tidak. Demikian teman-teman semua, kita sudah menyelesaikan bab terakhir dari pembelajaran Gretel seri 1 ini. Nantikan Gretel seri 2 di bab selanjutnya. Salam Gretel.